Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Anak-anak ustaz yang senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaifa halukum? Baik, dijawab ya nak ya. Nah, walaupun video jarak jauh ya, tetap dijawab. Adabnya tetap diperhatikan ya. Tetap fokus menyimak penjelasan melalui video ini. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu ya, walaupun jarak jauh. Ya, saya tanya sekali lagi, kaifa halukum? Baik, ana bi khair alhamdulillah, insya Allah. Sabahul khair. Ya, baik, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini menyaksikan video namun belum sehat, belum Allah berikan kenikmatan berupa sehat, semoga Allah berikan proses kesembuhan ya, Allah berikan kemudahan dalam kesembuhannya, amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi iman kita ya, IPA, yaitu kita sudah masuk ke bab unsur ya, bab unsur ya di halaman 146 insya Allah. Nah, dan kita akan masuk di halaman 147-nya unsur bab pertama, yaitu unsur tanah. Dimana di unsur tanah ini teman-teman sudah Ustaz siapkan slide, tafadhol nanti akan dibantu ya belajar ya dengan abi dan uminya, dengan ayah atau bundanya ya. Nah, disebutnya belajar bersama orang tua ya. Baik, nah Ustaz memberikan beberapa petunjuk dulu ya. Nah, bagaimana dalam unsur tanah ini ya, memiliki dalil Qur'annya di Quran surat An-Naba ayat 40 ya, ada di halaman di buku Momentum Iman di halaman 147 ya. Ya, Quran surat An-Naba ayat 40 ya, yang insya Allah berbunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariba. Azaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Taib. Ya, itu adalah Quran surat An-Naba ayat 40, di mana yang memiliki arti ya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu. Maksudnya kepadamu itu adalah orang-orang kafir ya, teman-teman. Azab yang dekat ya. Di sini azab yang dekat. Ya, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Seperti itu ya. Jadi di sini Allah ingatkan pada orang kafir akibat tangan kita, perbuatan tangan orang-orang kafir, sehingga orang kafir itu menyesal dan mengungkapkan kata-kata bahwa seandainya dulu aku jadi tanah. Ya, jadi di sini dalam materi IPA-nya kita akan mendalami, memahami tentang beberapa jenis tanah tentunya yang ada di Indonesia dan yang sering umum ya kita temukan. Yang pertama tentunya jenis tanah yang sering kita temukan ada tanah liat ya, tanah pasir, tanah humus, dan juga yang terakhir tanah gambut. Jadi ada 4 jenis tanah yang untuk saat ini teman-teman perlu pahami dahulu ya. Nanti kalau udah nanti jenjang pendidikan tinggi tentunya akan ada lebih banyak lagi ya. Tapi untuk saat ini ke tahap awal 2 ya, kita mengenal 4 jenis tanah dahulu. Ya, dapat disaksikan di slide berikut ini. Baik, ya. Setelah menyaksikan ya teman-teman, di slide pertama ada dalil Qur'annya di Quran surat An-Naba ayat 40 ya. Nah, nanti di situ teman-teman tafadhol ya, silahkan menyetorkan bacaan Arabnya beserta artinya ya melalui voice note. Itu tugas pertama ya, menyetorkan setoran dalil Quran surat An-Naba ayat 40 Arab dan artinya.
Di slide yang kedua, teman-teman akan dibantu oleh Abi dan Umi di rumah ya. Ya, itu nanti akan dibacakan oleh Abi dan Umi ya di halaman 148 ya. Di buku Momentum 148 di mana di slide ini Ustadz hanya memberikan poin-poin besarnya yaitu tanah liat, tanah pasir, tanah humus dan tanah gambut. Namun nanti untuk penjelasannya, tanah liat itu pengertiannya bagaimana, pasir bagaimana, ya nanti akan dibantu dibacakan oleh Abi atau Uminya di rumah ya. Setelah mendengarkan penjelasan ya teman-teman bahwa oh tanah liat ternyata terbentuk ini bisa dibuat untuk ini manfaatnya, tanah pasir pun begitu, tanah humus dan juga terakhir tanah gambut ya. Mungkin tanah liat teman-teman sudah pernah praktek kemarin ya waktu membuat gerabah. Nah, tanah pasir pun sudah pernah melihat ada di Kutab, tanah humus demikian. Yang mungkin yang sulit kita temukan yaitu tanah gambut di wilayah kita di Jatisari ya. Karena tanah gambut itu biasanya cenderung ada di tanah-tanah yang berawa. Ya, yang saya sampaikan kemarin ada rawa ya, yang banyak berair. Seperti itu becek dan biasanya dia ada serat-seratnya di tanahnya. Ya, mayoritas banyakkan di Kalimantan ya, tidak di Pulau Jawa. Baik. Nah, jadi nanti silakan didengarkan ya penjelasan yang dibacakan oleh Abi dan Uminya di rumah. Lalu untuk slide ketiga teman-teman di situ ada adab dan akhlak. Ya, kita pun terhadap tanah memiliki akhlak, yaitu adabnya ya. Adab kita sebagai manusia terhadap tanah apa saja? Yang pertama tentunya kita tanami ya dengan tumbuhan ataupun tanaman yang bermanfaat ya, yang bermanfaat. Nah, jadi jangan menanami dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, bukan nggak boleh ya, mungkin ditanamin apa saja silahkan tafadol, tapi ahsannya lebih baik itu ditanami dengan tumbuhan yang atau tanaman yang bermanfaat untuk manusia ya, wabil khusus apalagi untuk kita dalam hal memakmurkan ya agama Islam ya insya Allah. Yang kedua, tidak mengotori tanah. Kita tidak mengotori tanah dengan membuang plastik sembarangan ya, sampah terbuat dari kaca atau apa dia tidak dapat hancur ya, tidak sulit hancur di tanah. Jadi Ustadz kalau buang misalnya kebetulan buang kulit buah bagaimana Ustadz ya, bukan berarti boleh buang kulit buah sembarangan karena itu kan bisa hancur di tanah ya. Kalau tidak sengaja atau kita tidak tempat lain, kita gali lubang, kita masukkan di dalam untuk dikubur, tafadol, insya Allah hancur dan menyuburkan tanah. Tapi kalau plastik, kaca atau mungkin apalagi lainnya mainan-mainan yang terbuat dari ya kalau besi masih bisa hancur ya teman-teman seiring waktu walaupun lama ya, ditutup plastiknya kacanya tetapnya tidak akan hancur ya, justru itu malah akan mengotori tanah bahkan membahayakan diri kita. Poin yang ketiga adabnya yaitu menjaga kebersihan tanah. Setelah kita tidak mengotori tentunya harus kita jaga. Menjaga kebersihan tanah dengan apa ya, tentunya misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan seperti tadi, tidak mengotori, otomatis kita harus menjaga. Di sini ada penjelasannya ya di adab dan akhlak halaman 148 sampai 149. Tafadhol. Nanti akan dibantu Abi dan Uminya untuk dibacakan ya penjelasan-penjelasan yang ada di bukunya ya. Baik, lalu tugasnya sudah tertulis di slide ketiga yaitu sebutkan ya teman-teman, sebutkan 5 benda apa saja yang bisa dibuat dari tanah liat. Nah, waktu beberapa bulan yang lalu kita pernah membuat tanah liat, membuat apa ya. Nah, 5 saja yang terbuat dari tanah liat. Bahkan yang di bagian rumah kita ini ada yang terbuat dari tanah liat ya, yang di atas tuh. Nah, seperti itu ya. Baik. Itu saja ya Abah, Wa Uma serta anak-anak Ustadz semuanya. Semoga dalam pembelajaran jarak jauh ini bimbingan bersama orang tua ya, belajar bersama orang tua ya dapat kita jalin dengan baik ya sambil menunggu ya. Insya Allah semoga Allah ya angkat ujian ini sehingga kita tetap bisa berusaha menjaga kesehatan, tetap ingat ya tingkatkan juga keimanan kita, adab tetap diperhatikan walaupun jarak jauh ya, simak dengan baik, kakinya tidak diangkat ya, memakai baju dan celana yang baik ya. Ya, karena kita yang ingin kita dapatkan adalah keberkahan ilmunya, jangan hanya ilmunya saja ya. Nah, insya Allah ya Allah akan memudahkan kita semua teman-teman ya. Baik, itu saja. Mari bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.